Kita bersama-sama hari ini berhimpun bersama untuk bersyukur pada Tuhan atas segala kasih, setia, penyertaan, berkat Tuhan yang boleh kita alami sepanjang tahun 2024 yang tinggal beberapa hari lagi, beberapa jam lagi akan kita lalui bersama dan kita menyongsong tahun baru 2025. Ya tentu barangkali Anda semua sudah mulai melihat-lihat tanggal-tanggal yang mungkin menjadi tanggal favorit atau tanggal cantik. Ya tentu kita mulai besok 1/1/25. Kalau bulan Januari ya 25/01/25. 2 juga sama. Juga 25 bulan 2 25 ini sudah pada dipesan oleh calon-calon pengantin ya. Di katedral ini tahun 2025 sudah full. Jadi kalau mau daftar ya 2026. Udah telat kalau baru tahun 2025. Demikian juga nanti sampai pada 25, 11, 25 dan hari istimewa tahun depan 25 Desember. Di dalam tradisi gereja setiap tanggal Hari Raya Epifani dibacakan tentang agenda-agenda penting dalam kalender liturgi gereja atau yang sering disebut sebagai Noveristi, minggu depan akan dibacakan. Tapi supaya kita juga ingat akan apa saja yang kita alami ke depan ini, tanggal 5 Maret adalah Rabu Abu. Lalu Paskah kita tanggal 20 April. Kenaikan Tuhan 29 Mei. Pentakosta 8 Juni. Tubuh dan Darah Kristus Corpus Christi 22 Juni. 25 November adalah Hari Raya Kristus Raja. Dan kita masuki tahun baru liturgi 30 November. Advent pertama tahun A. Setelah kita akan masuk dalam tahun C ini. Demikian juga untuk Gereja Katedral Jakarta ini, tanggal 21 April 2025, usianya 124 tahun. Saudara sekasih, Ibu Teresa Kalkuta pernah beri ungkapan yang menarik. Yesterday is gone. Tomorrow has not yet come. We have only today. Let us begin. We fear the future because we are wasting today. Yang kita punya itu hanya hari ini. Tapi seringkali hari ini itu yang 24 jam itu kita sia-siakan. Karena kita cemas akan hari esok yang belum datang. Sekaligus kita juga merasa dihantui oleh masa lalu dan dengan demikian tidak bisa melangkah maju ke depan. Maka di dalam ungkapan yang sering kita dengar, yesterday is history, tomorrow is mystery. Nggak ada yang tahu. What is today? Today is a gift. That's why we call it present. Ini yang kita miliki, yang seringkali kita lupa. Hari ini yang kita miliki, maka kita diajak untuk menyerahkan masa lalu yang 2024 yang segera berlalu kepada kerahiman Allah, belas kasih Allah yang tiada batas. Kita serahkan masa depan kepada penyelenggaraan ilahi Tuhan yang penuh kebaikan. Dan mari selalu kita persembahkan hari ini kepada kasih dalam kesetiaan terhadap rahmat-Nya. Tadi dalam bacaan Injil dikatakan pada mulanya kasih. Pada mulanya adalah sabda. Dan bagi kita harapannya seluruh hidup kita menjadi kisah kasih Allah pada kita masing-masing.
Dan narasi besar kita adalah kasih, gambarkan dalam awal Injil. Dan moga-moga kisah hidup kita, betapapun tidak selalu menjadi sesuai dengan yang kita harapkan, mungkin juga gelap, mungkin juga pahit, getir, mungkin juga penuh dengan sedihan dan duka, karena orang-orang tercinta diambil Tuhan, meninggalkan kita semua. Kita semua diajak untuk menatap hari-hari kita dengan penuh pengharapan. Dan kita memasuki tahun jubileum, tahun 2025, peziarah pengharapan. Dan itulah yang membuat kita bisa melangkah maju. Seperti kata Santo Paulus, kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang kelihatan bukan lagi pengharapan. Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kita yakin bahwa, dan ini yang disampaikan Santo Paulus dalam suratnya pada jemaat di Roma, bab 8 ayat 28. Kita tahu sekarang, moga-moga ini menjadi refleksi kita bersama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu yang terpanggil sesuai rencana Allah, yang tadi gambarkan dipanggil menjadi anak-anak Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Nah, apakah kita memiliki mata yang menatap pada pengharapan seperti sampaikan Santo Paulus dan juga diharapkan pada kita semua di dalam memasuki tahun jubileum peziarah pengharapan ini. Kita diajak untuk dalam tradisi Ignatian bertanya 3 pertanyaan penting untuk memeriksa, refleksi, evaluasi diri kita. Yang pertama, apa yang aku syukuri tahun 2024 ini? Apa yang Anda mau syukuri? Ya, nanti moga-moga di rumah silakan diteruskan. Yang kedua, apa yang aku sesali? Apa yang aku merasa bahwa sungguhnya aku bisa lebih baik, tapi ternyata aku tidak melakukannya? Atau aku diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu, tetapi aku tidak berani, atau tidak mau, atau takut untuk melakukannya. Atau kalau aku dalam situasi merasa bahwa ini sudah ada dalam jalur yang keliru, ya supaya kita balik ya. Itu gunanya ada tanda lalu lintas U-turn ya, balik lagi. Jangan bablas terus, sudah tahu salah jangan bablas. Balik lagi. Yang ketiga, apa yang ingin aku perbaiki supaya aku lebih baik lagi di tahun yang baru yang akan datang ini. Inilah refleksi kita bersama supaya kita sungguh-sungguh bergerak maju. Tidak hanya jalan di tempat. Supaya kita juga tidak menjadi stagnan. Tidak mandek dan akhirnya merosot. Justru kita selalu dalam kesadaran di hadapan Tuhan. Kita manusia-manusia yang rapuh, yang pasti kadang-kadang juga salah. Karena membuat salah, keliru, khilaf, alfa. Dosa adalah kodrat kemanusiaan kita. Tapi kita diajak untuk percaya akan kerahiman Allah yang memampukan kita untuk melangkah maju juga dari berbagai macam kejatuhan, kelemahan, kerapuhan, berbagai macam situasi yang buat kita menjadi berantakan. Saya juga mengajak Anda semua dalam hal ini
ingin bersyukur beberapa hal dalam catatan di Gereja Katedral Jakarta ini dalam perjalanan sepanjang 2024 ini. Dari angka-angka yang ada, kalau melihat data statistik yang ada di dalam, juga di dalam Biduk KAJ, Paroki Katedral, juga dalam data catatan sekretariat, ya untuk umat katedral khususnya itu ya mengalami penambahan 157 orang dan KK ditambah 121. Baptisan ada 285, tapi yang menjadi tambahan warga ini kekasan katedral. Yang dibaptis di sini, yang menikah di sini tidak semua adalah warga katedral. Tapi ya dicatat. Baptisan bayi untuk katedral, baptisan ada 110 warga katedral, tapi total 285. Komuni pertama itu ada 263. Ini ada sekolah-sekolah sekitar sini banyak, tapi yang anak-anak katedral sendiri 49. Krisma tahun ini enggak ada, baru tahun depan ada krisma. Tapi krisma ada untuk sekolah-sekolah dan juga untuk baptisan dewasa, untuk semua dari satu paket dalam inisiasi lengkap. Perkawinan pada tahun ini 253, turun 5 perkawinan, meninggal 28. Tahun lalu 32, jadi turun sedikit. Nah untuk perkawinan yang Katolik dan Katolik masih stabil 72%. Yang beda gereja 16%, turun 1. Tapi naiknya yang beda agama naik 1, jadi stabil, tidak ada peningkatan yang tajam. Untuk komposisi warga katedral ini, anak-anak dan remaja usia 0 sampai 17 tahun, itu sekarang akhir tahun ini 14%, turun 1 poin. OMK 18 sampai 35 stabil tetap 26%. Dewasa itu berarti 36 sampai 59 itu 37%. Jadi turun 1 poin. Dan lansia, nah ini tambah 1%. Lansia nambah 22%. Lansianya nambah, tapi anak-anaknya turun 1%. Nah, moga-moga nanti bisa imbang ya. Sehat kalau begitu. Secara ini relatif sehat karena yang muda dan yang lansia seimbang. Dan itu yang diingatkan Paus Fransiskus, supaya selalu beri perhatian kepada anak-anak dan lansia. Jangan pernah dilupakan ini, dua-duanya. Bedanya tipis sih, Anda tahu bedanya. Anak-anak itu belum bisa apa-apa, harus dilatih, diajari, sekolahkan. Kalau lansia sudah mulai tidak bisa apa-apa ya, jalan nggak bisa, harus dituntun, matanya kabur, pendengarannya mulai berkurang, dan seterusnya. Bedanya tipis, tapi semua diharapkan sungguh kita perhatikan dan kita sayangi. Bagaimana seruan dari Paus Fransiskus. Nah, sebagai paroki juga bersyukur bahwa SAPA dan RAB anggaran tahun 2025, nah katedral termasuk pertama yang selesai. Jadi tanggal 14 Desember sudah selesai dan masuk ke KAJ. Kita juga bersyukur pada akhir tahun ini, November kemarin, Desember ini, pelantikan prodiakon baru dan juga data-data umat prasejahtera. Kemarin juga pendampingan UMKM tetap berjalan dalam kerjasama dengan Jackpreneur dari Pemda Jakarta. Juga kemarin ada pasar Natal dan beberapa produk-produk UMKM. Orang muda juga patut diapresiasi karena dengan program Noelnya, mengunjungi lansia-lansia yang sakit di wilayah-wilayah, dan itu menjadi bagian dari melatih kepekaan hati, kepedulian dari generasi muda kepada generasi yang sudah lanjut usia. Kita juga bersyukur bahwa pada tahun ini kita mengalami berkat dengan kunjungan Paus Fransiskus
tanggal 3 sampai 6 September, dan secara khusus tanggal 4 September di Katedral Jakarta ini dan juga di Geraha Pemuda. Untuk mengenang itu maka di museum silakan lihat beberapa memorabilia, kenangan-kenangan baik dari kursi, dari piala, dari berbagai macam hal yang dipakai dalam upacara baik di katedral ini maupun di Misa Akbar di GBK. Silakan Anda bisa mengunjungi area di mana Bapak Suci pernah menggunakan beberapa hal pernak-pernik untuk kita kenang. Semoga pesannya tetap bergema, yaitu semakin beriman, bersaudara, dan berbela rasa. Itu tidak pernah boleh hilang, tapi sekaligus juga tetap membuat gaduh dengan tetap mewujudkan 3 semangat bela rasa itu. Kita juga bersyukur tahun ini, di menjelang akhir tahun, tanggalnya juga cantik, 12, 24. Itu peresmian terowongan silaturahim, di sebelah sana sudah bisa mulai sebentar lagi. Natal kemarin bisa kita gunakan untuk memfasilitasi umat. Dan selanjutnya akan dikelola bersama Badan Pengelola Masjid Istiqlal dan Katedral Jakarta. Dan masih menunggu peresmian dan serah terima secara paripurna gedung Geraha Pemuda yang di belakang itu yang sudah boleh kita pakai, tetapi memang belum boleh kita menambah ini dan itu sebelum diserahkan secara resmi oleh negara melalui Kementerian PUPR yang menjadi bagian dari perhatian negara pada kita semua. Kita juga mohon berkat untuk tahun 2025 yang akan datang ini akan terjadi pergantian Dewan Paroki Harian, seksi, ketua lingkungan, dan berbagai perangkat organisasi sebagai paroki. Kita ikuti ketentuan tetap supaya ada peremajaan, ada pergantian dan munculnya wajah-wajah baru sesuai dengan ketentuan dari Keuskupan Agung Jakarta. Kita juga akan menambah misa Natal dan Hari Raya Paskah untuk lansia, ya, sore hari. Siang ada anak-anak, maka akan kita tambah sore hari khusus lansia. Yang lain boleh ikut tapi di luar. Yang di dalam khusus untuk lansia sebagaimana jam 11, khusus anak-anak, yang lain boleh tetap ikut di luar. Supaya generasi yang sudah uzur ini tidak usah desak-desakan dengan yang lain. Kita juga akan memasuki tanggal 4 Januari yang akan datang ini, pembukaan tahun jubileum sekaligus Porta Sancta dan Katedral Jakarta bagian dari tempat ziarah utama di Keuskupan Agung Jakarta bersama dengan yang lain 9. Silakan Anda boleh ziarah ke gereja manapun, tapi 9 dekenat. Jangan di pusat aja. 9 dekenat. KAJ punya 9 dekenat, silakan ziarah di tempat-tempat satu-satu ya, 9 dekenat. Tapi ke sini ya wajib itu. Karena ini adalah gereja induk, ibu kita, gereja ibu kita. Kita juga ingin akan meningkatkan kualitas KOR wilayah, solis pemazmur supaya bagus, dan tim liturgi lingkungan ya, supaya ibadah-ibadah baik arwah, misa lingkungan atau yang lain semakin baik. Nah, untuk itu kita tingkatkan dengan ya langkah-langkah ke depan ini. Dan kita syukuri sudah ada SK dari Bapak Uskup kita dan Pater Provinsial Serikat Yesus bahwa mulai 1 Januari ini 2025 ini kita mendapat tambahan 1 pastorekan, yaitu Romo Makarius Marsono Probo, Serikat Yesus, menjadi bagian dari tim pelayanan bersama Romo Edi dan Romo Deo. Saya juga ingin berterima kasih mewakili Paroki Katedral Jakarta dan umat untuk kemurahan hati Anda semua dan memberikan sumbangan, donasi, kolekte, dan baik tunai non-tunai, baik melalui QR Code, transfer rekening maupun dengan
berbagai macam cara termasuk mulai kantong, karena itulah yang membuat kita bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan memang dalam anggaran tidak boleh terlalu optimis ya, tapi berharap akan kemurahan hati Anda, nggak boleh optimis. Kalau perusahaan harus optimis, kalau kolektor tidak bisa ya, masa saya target gitu, kan nggak jadi target. Tapi kita yakin Anda semua bermurah hati, maka kita selalu berterima kasih untuk seluruh donasi-donasi Anda, untuk partisipasi dan kontribusi pelayanan Anda semua, sehingga Katedral Jakarta menjadi seperti sekarang ini. Pasti yakin karena kemurahan hati Anda semua dan kebaikan Anda semua. Juga terima kasih kepada para romo, komunitas pastoran, karyawan, DPH Pleno, DPH Harian, Kota Lingkungan, Korwil, Seksi, P3GK, dan semua pelayan gereja. Kontribusi Anda semua pasti membuat wajah gereja katedral menjadi semakin baik, semakin boleh menjadi ibu yang baik bagi semua yang datang ke sini. Dan untuk kegiatan di katedral ini Anda bisa lihat sudah dipasang itu oleh tim fokus, sudah beberapa minggu yang lalu, awal bulan Desember, Anda bisa lihat foto-foto di situ. Sebagian mereka punya stok banyak, tapi yang dipamerkan sebagian dari apa yang telah terjadi sepanjang tahun ini. Maka mari kita bersama-sama bersyukur pada Tuhan, dan sebagaimana di akhir dari doa Santo Ignatius Loyola nanti akan dinyanyikan, tapi sekarang berdoa. Kita serahkan semuanya, akan syukur pada Tuhan, supaya Tuhan mengambil seluruh kemerdekaan, ingatan, pikiran, segenap kehendak kita, segala kepunyaan dan milik kita. Dan kita percaya itulah Tuhan yang memberikan. Maka kepada Tuhan juga kita kembalikan, supaya Tuhan boleh menggunakan diri kita, seluruh apa yang kita miliki seturut kehendak-Nya, dan kita memohon supaya cinta dan rahmat Tuhan sudah cukup untuk kita. Mintalah yang besar, jangan minta yang remeh-temeh. Mintalah yang besar, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain-lain akan ditambahkan kepadamu. Dan sebagai ungkapan syukur kita bersama, sebagai doa umat kita bersama, maka mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu klasik, lagu Te Deum, pujian kepada kemuliaan Tuhan, sekaligus harapan-harapan kita. Pada bagian akhir dikatakan, In te Domine speravi, non conundar in aeternum. Kita percaya pada Tuhan,